Pak Joni, sekarang berkembang pro kontra terkait penunjukan Dewan Pengawas. Dari sudut pandang Pak Joni sebagai seorang akademisi dan profesional, apa tanggapannya? Baik, terima kasih tentang apa yang dipertanyakan tadi sehubungan dengan telah ditunjuknya Dewan Pengawas oleh Kepala BP Batam yang tentunya dalam hal ini bertugas untuk mengawasi badan usaha yang dimiliki oleh BP Batam. Tentunya dalam hal ini apabila diambil sebuah analisa pro dan kontra di dalam suatu keputusan yang dilakukan oleh seorang pimpinan khususnya Kepala BP Batam yang juga beliau adalah merupakan wali kota Batam, itu sesuatu yang wajar jika ada pro dan kontra. Namun dalam hal ini kita melihat secara positif bahwa dengan ditunjuknya atau dibentuknya oleh Kepala BP Batam Dewan Pengawas ini adalah sesuatu terobosan yang sangat luar biasa. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa selama ini belum ada dibentuk atau ditunjuk Dewan Pengawas yang khusus fungsinya itu mengawasi badan usaha yang dimiliki oleh BP Batam. Padahal badan usaha yang dimiliki oleh BP Batam ini sudah eksis sedemikian lama dan ini merupakan suatu badan usaha yang memenuhi hajat orang banyak. Dan ini sesuatu yang sangat vital peranannya dan fungsinya untuk mengelola hal-hal yang strategis di Batam ini. Katakanlah badan usaha pelabuhan. Kita tahu bahwa Pulau Batam adalah sebuah pulau yang dalam hal ini urat nadinya sendiri adalah pelabuhan. Terbentuknya Otorita Batam itu salah satu main functionnya atau fungsi utamanya itu adalah mengelola pelabuhan dan transshipment. Sebab perdagangan yang selama ini jalur utamanya adalah jalur pelabuhan. Nah, dengan adanya badan usaha pelabuhan ini yang sudah sedemikian lama terbentuk, kalau tidak diawasi, ini sesuatu yang bisa saja akan berdampak negatif, mungkin dikarenakan wewenang yang terlalu mutlak diberikan sehingga bisa akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan rule yang ditetapkan. Dengan adanya Dewan Pengawas tentu ini berfungsi untuk memonitor, mengawasi, menganalisa kebijakan-kebijakan itu untuk diluruskan sesuai dengan bagaimana yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan yang namanya badan usaha yang lain. Kita tahu badan usaha bandar udara atau BUBU. Juga ada badan usaha rumah sakit BP Batam atau RSOB dulunya. Terus ada lagi yang namanya Pasling, fasilitas lingkungan yang memenuhi hajat orang banyak. Katakanlah dulu dikelola oleh ATB yang sekarang diwacanakan akan menjadi SPAM, ya. Yang namanya sistem pengelolaan air minum dan hal-hal lain yang merupakan badan usaha potensi yang dimiliki oleh BP Batam yang selama ini tidak diawasi secara spesifik, secara khusus. Nah, dengan terobosan Kepala BP Batam membentuk Dewan Pengawas ini adalah sesuatu yang sangat positif dan konstruktif dan sangat tepat sekali. Nah, di mana dalam hal ini saya rasa tidak ada alasan untuk menolak dibentuknya Dewan Pengawas ini. Jadi, jika ada yang merasa underestimate atau tidak sepakat dengan dibentuknya Dewan Pengawas, itu hak secara demokrasi bagi setiap orang. Tapi saya sebagai akademisi dan sebagai praktisi melihat ini adalah sesuatu yang tepat dan benar dan sangat baik dibentuk Dewan Pengawas ini. Bicara tentang mekanisme pengangkatan, menurut Bapak gimana? Kita tahu bahwa badan pengusahaan Batam atau BP Batam ini adalah lembaga yang merupakan lembaga khusus yang dalam hal ini dia tidak bertanggung jawab dengan daerah tapi bertanggung jawab kepada pusat, di mana dia bertanggung jawab dan melaporkan ke kementerian, khususnya dia di bawah daripada Kementerian Perekonomian kalau nggak salah ya, dan juga tentu beliau bertanggung jawab juga dengan presiden. Karena dalam hal ini BP Batam ini tidak sama dengan institusi pemerintah daerah. Dia adalah badan khusus yang mana Kepala BP Batam memiliki hak prerogatif yang tidak sama dengan yang namanya kepala pemerintahan yang bersifat birokrasi yang mungkin minta pendapat
terhadap legislatif dan sebagainya. Nah, Kepala BP Batam dalam membentuk dan menunjuk khususnya untuk Dewan Pengawas ini adalah merupakan sesuatu yang dilakukan sesuai dengan kewenangan beliau dan tidak perlu dalam hal ini harus diintervensi oleh lembaga-lembaga lain. Mungkin beliau dalam hal ini cukup berkoordinasi dengan internal beliau, Kepala BP memiliki anggota-anggotanya, dan juga mungkin meminta pendapat dari para pakar. Nah, kemudian beliau juga tentu memiliki rekam jejak daripada orang-orang ditunjuk ini. Beliau pasti berdasarkan kepada kapabilitas, integritas, kualitas, dan eksistensi daripada anggota-anggota Dewan Pengawas ini terhadap lingkungan Batam, masyarakat Batam, dan kepada bidang-bidangnya. Dan saya rasa dalam hal ini, saya menilai bahwa orang-orang yang ditunjuk oleh Kepala BP Batam sebagai anggota Dewan Pengawas ini sudah sangat tepat. Karena saya mengetahui bahwa beberapa orang daripada anggota Dewan Pengawas tersebut, mereka adalah orang yang selama ini memang terjun di bidangnya. Misalnya di Badan Usaha Pelabuhan, beberapa Dewan Pengawas itu adalah orang yang selama ini eksis di kepelabuhanan. Tentu mereka mengetahui regulasi-regulasi dan aturan-aturan, dan juga dalam hal ini tentu mengetahui bagaimana Badan Usaha Pelabuhan itu mestinya berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan yang namanya badan usaha lain. Jadi dalam hal ini saya rasa orang-orang yang ditunjuk sudah tepat sekali. Dan dalam hal ini apabila dinilai ada mungkin dari kalangan Dewan Pengawas itu adalah anggota legislatif, saya baca begitu ya, petugas partai. Saya rasa dalam hal ini anggota partai, pengurus partai maksudnya. Saya rasa dalam hal ini tentu ada regulasi dalam penunjukan Dewan Pengawas itu. Satu adalah tidak terlibat di dalam yang namanya kriminal misalnya. Artinya dalam hal ini secara integritasnya memang tidak terlibat dengan masalah hukum. Yang kedua, saya yakin bahwa salah satu regulasi aturan Dewan Pengawas adalah bukan dari pengurus partai apalagi anggota legislatif. Jadi dalam hal ini setelah saya juga mencari tahu, saya dapat informasi bahwa dari kalangan Dewan Pengawas itu tidak ada satupun anggota legislatif. Nah, kalaupun mungkin ada 1-2 yang merupakan dulunya pengurus partai, tapi yang saya dapat informasi mereka sudah mengundurkan diri dari pengurus partai, sehingga status mereka tidak lagi sebagai pengurus partai, tetapi adalah mungkin banyak pengurus partai yang selama ini berasal dari para praktisi, akademisi juga. Nah, mungkin sekarang mereka secara profesional, sebagai orang profesional, berhaklah ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas. Harapan Bapak dengan keberadaan Dewan Pengawas ini? Harapan saya tentu harus menjelaskan. Saya hidup di Pulau Batam, tinggal di Batam ini lebih daripada 30 tahun. Artinya saya tahu historis kronologis bagaimana Batam, kemudian bagaimana juga peranan daripada Otorita Batam dan BP Batam. Dan ini tentu saya melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Terjadi perubahan-perubahan, langkah-langkah yang cukup mengejutkan tetapi bersifat positif yang dilakukan oleh Kepala BP Batam yang baru, yaitu Bapak Haji Muhammad Rudi. Satu hal yang juga kita cukup appreciate dengan beliau. Beliau ini yang selama ini selalu terjadi, dianggap ada ketidaksinkronan antara Pemko Batam dengan BP Batam. Dengan yang namanya ditunjuknya beliau sebagai Kepala BP Batam, ini hilanglah persepsi tersebut. Artinya dengan posisi Bapak Haji Muhammad Rudi, Pemko Batam dan BP Batam sudah harmonis dan sinergi dalam mengambil suatu keputusan kebijakan dalam menangani Pulau Batam ini. Nah, tentunya dalam hal ini saya melihat langkah yang dilakukan beliau ini adalah langkah yang semestinya dilakukan. Harapan saya dengan terbentuknya Dewan Pengawas ini, tentunya badan usaha yang kita ketahui bahwa merupakan lembaga yang vital, menangani tentang hajat hidup orang banyak, terus sirkulasi yang menopang perekonomian, pertumbuhan perekonomian Batam ini akan menjadi lebih baik. Sebab apa? Kalau yang namanya badan usaha tersebut tidak diawasi
yang selama ini mungkin ada pengawasan tapi sifatnya internal saja, mungkin internal dari badan usaha itu saya rasa tidak begitu optimal. Tapi dengan adanya dewan pengawas yang bersifat lebih independen ini tadi, pasti akan lebih kuat dari sisi monitoringnya. Dan fungsi pengawasan ini tentunya diharapkan tidak sebatas pengawasan saja, tapi memberikan masukan-masukan yang strategik. Diharapkan badan usaha milik BP Batam itu menjadi lebih potensi dan lebih produktif dan memberikan sesuatu warna yang positif bagi kemajuan ekonomi Batam dan nasional pada umumnya. Oke, terima kasih Pak Joni Ahmad. Baik, terima kasih.